Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan uji Mann-Whitney, yaitu masih uji dua sampel independen. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas ya, atau independen, jika salah satu atau kedua kelompok sampel tidak berdistribusi normal. Nah, jadi mesti diingat bahwa jika salah satu atau kedua kelompok sampel tidak berdistribusi normal, maka gunakan uji Mann-Whitney. Langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Nah, jadi kalau misalnya dua kelas, kedua data gabungkan untuk perhitungan ranking nantinya. Penggabungannya, tapi datanya lebih baik tidak digabungkan, tabelnya terpisah ya. Yang kedua, hitung jenjang atau ranking ya. Jadi ranking biasa disebut jenjang untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Nah, jadi yang dihitung adalah ranking atau jenjang dalam sampel gabungan. Jadi penggabungan dua kelas. 3, jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Ya, sama seperti pada uji Wilcoxon atau tes median yang telah diberikan pada video sebelumnya. Lalu nilai sama diberi jenjang rata-rata. Ya, cara perankingan intinya ya, udah diberikan di dua video sebelumnya. Sekali lagi yaitu pada uji Wilcoxon atau tes median. Selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Langkah berikutnya hitung nilai U dengan menggunakan rumus. Nah, rumus U seperti ini. U1 sama dengan rumusnya seperti ini. Dan U2 rumusnya seperti ini. Di mana N1 sama dengan jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, R1 sama dengan jumlah jenjang pada sampel 1, R2 jumlah jenjang pada sampel 2. Nah, di antara nilai U1 dan U2 dipilih nilai yang terkecil untuk dijadikan U hitung. Jadi U hitung ini dipilih dari U1 dan U2 yang mana yang paling kecil. Untuk sampel kecil, N1 dan N2-nya kurang dari sama dengan 20, atau untuk kedua datanya kurang dari sama dengan 20 atau maksimal 20. Kriteria pengujiannya terima H0 apabila U hitung lebih besar sama dengan U tabel. Jika sampel besar, N1 atau N2, salah satunya atau kedua-duanya lebih besar dari 20, maka langkah berikutnya menentukan rata-rata dengan rumus mu U sama dengan setengah dikali N1 kali N2. Menentukan simpangan baku untuk data yang tidak berulang, yaitu sigma U sama dengan rumusnya seperti ini. Ya, ini untuk data yang tidak berulang. Nah, untuk data yang terdapat pengulangan, artinya ada data yang sama, maka simpangan baku atau sigma U rumusnya seperti ini. Dengan sigma T sama dengan sigma T pangkat 3 kurang T per 12. Lalu menentukan transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan U kurang mu U per sigma U maksudnya ya. Nah, sigma U. Ini sigma U, ini lambang ini harusnya ya. Nah, selanjutnya nilai Z hitung tersebut kemudian bandingkan dengan Z tabel. Dengan kriteria terima H0 jika Z hitung ini ada di antara min Z tabel sampai Z tabel. Nah, untuk lebih memperjelasnya mari kita lihat contoh. Sekarang contoh yang sampel kecil, di mana kedua-duanya baik N1 ataupun N2, N1 dan N2 kurang dari sama dengan 20.
Diketahui data hasil tes kedua kelas eksperimen dan kontrol yaitu sebagai berikut. Kelas eksperimen ini datanya. Dan kelas kontrol ini datanya. Misalnya diketahui salah satu atau kedua data tidak berdistribusi normal. Jadi kalau soal yang sungguhnya tetap kita harus menguji normalitas ya. Ini diasumsikan atau dimisalkan bahwa data salah satu atau kedua-duanya tidak berdistribusi normal. Maka dengan menggunakan alfa 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan hasil tes belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ya, karena tidak berdistribusi normal salah satu data atau kedua-duanya, maka ini jelas menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, kita rumuskan hipotesisnya H0, tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kontrol. Kalau H1 terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kita buat tabel seperti ini, hasil perankingannya ini seperti ini. Sama ya, untuk mengingatkan kembali, cari yang terkecil. 45 adalah nilai yang terkecil dari kedua-duanya ya. Penggabungan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lihat, dari skor kelas eksperimen dan kelas kontrol yang terkecil tetap 45, yaitu ranking 1. Yang kedua terkecil yaitu 54, berarti ranking 2. Nah, lalu yang ketiga 67 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti masing-masing 5 data itu ranking 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi masing-masing ranking 3, 4, 5, 6, 7 untuk 67 ini. Nah, maka sama jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ada berapa data yang sama 67 ini? Ada 5. Berarti 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 tambah 6, 18. Ya, tambah 7, 25. 25 dibagi 5, ya hasilnya 5. Maka untuk skor 67 semua diberi ranking 5. Ya. Nah, 5. Jadi perankingannya digabungkan ya. Dan begitu seterusnya sama ya untuk perankingan. Jadi diingat saja pada saat perankingan uji Wilcoxon ataupun tes median. Lalu jumlahkan ranking pada kelas eksperimen, yaitu beri nama R1 sama dengan 81. Lalu ranking di kelas kontrol juga jumlahkan R2 172. Dari tabel di atas, nah untuk menentukan U hitung diperoleh R1 sama dengan 81 dan R2 172. Nilai U yaitu U1, substitusi ke rumus ini. Untuk R1 yaitu 81, ini N1 10, N2 12 karena jumlah data untuk kelas eksperimen ada 10, betul. Kelas kontrol ada 12. Jadi kan 10 kali 12 tambah N1 ini 10, 10 tambah 1 bagi 2. Dan hasil akhir adalah U194. Dengan cara yang sama, U2, R2-nya saja yaitu 172. Ya, lalu dihitung dan menghasilkan 26. Ternyata nilai U2 lebih kecil dari U1 ya. Jadi cari yang terkecil tadi. 94 dan 26 itu lebih kecil 26. Dengan demikian nilai U yang diambil yaitu yang terkecil U2 yaitu 26. Lalu mencari U tabel ya. Jadi kita bandingkan U hitung dan U tabel. U hitungnya sudah didapat 26. Tabelnya berdasarkan tabel dengan alfa 0,05 dengan N1 10 dan N2 12 diperolehlah U tabel yaitu 29. Dari mana? Mari kita lihat U tabel. Nah, ini dulu sudah dikirim semua tabel. Nah, N1-nya 10, N2-nya 12. Yaitu 29 ya, sama. Jadi N1-nya 10, N2-nya 12, 29. Walaupun tertukar N1 dan N2-nya itu sama saja nilainya. Karena kalau N1-nya ini 10, N2-nya 12 itu sama
Oh, beda, beda. Maaf, maaf. Nah, jadi ini 10 ini. Sama ya, betul. Kalau N1-nya tertukar dan N2-nya misalnya kelas eksperimen dan kontrolnya ditukar, sama aja. Ini 10, ke sini 12, itu 29. Nah, tetapi untuk memudahkan ya sesuai saja bahwa N1-nya adalah 10, N2-nya adalah 12. Jadi nilainya 29. Nah, jadi U tabel adalah 29. U hitung 26, U tabel 29. Karena nilai U hitung kurang dari U tabel, yaitu 26 kurang dari 29, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan hasil tes yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk mengetahui yang lebih baik, tinggal dilihat dari nilai rata-rata yang lebih besar. Silahkan dicari sendiri. Jadi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, kalau nilai rata-ratanya yang lebih besar, itu berarti yang lebih baik. Karena di sini sudah dikatakan terdapat perbedaan. Kalau terdapat perbedaan berarti ada yang lebih baik. Nah, yang lebih baiknya adalah yang memiliki nilai rata-rata lebih besar. Kalau tidak terdapat perbedaan berarti tidak ada yang lebih baik. Di sini kebetulan hasil pengujian hipotesis U hitung kurang dari U tabel. Berarti terdapat perbedaan. Dan yang lebih baik yang rata-ratanya lebih besar. Silahkan nilai rata-ratanya dihitung sendiri. Contoh berikutnya yaitu untuk sampel besar. Salah satunya N1 atau N2 lebih besar dari 20 atau kedua-duanya lebih dari 20, maka itu dikatakan sampel besar. Nah, contoh soalnya diketahui data hasil tes kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut. Misalnya diketahui salah satu atau kedua data tidak berdistribusi normal, ya, diasumsikan. Data tidak berdistribusi normal. Sekali lagi harus dihitung sesungguhnya. Ini mah dianggap, diasumsikan, dimisalkan salah satu data atau keduanya tidak berdistribusi normal. Maka dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan hasil tes belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini datanya. Ya, ini datanya. Data untuk kelas eksperimen ada 16, untuk kelas kontrol, untuk kelas eksperimen ada 32, untuk kelas kontrol ada 33. Oke, untuk menyelesaikan soal tersebut, ujilah apakah terdapat perbedaan hasil tes belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Maka kita rumuskan hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan antara eksperimen dan kontrol. Kalau H1 terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan hasil tes ya. Jadi terdapat perbedaan hasil tes. Nah, yang B hasil perankingannya seperti terlihat pada tabel berikut. Ya, lanjutan penyelesaiannya kita buat tabel. Nah, hasil perankingan, ini tidak terlihat, jadi harus di sini. Ini ada apa? Nah, sama ya, jadi di ranking, semua ranking, cara merankingnya sama seperti yang tadi, contoh soal yang sebelumnya, atau pada uji Wilcoxon, atau tes median, atau contoh soal yang tadi, cara merankingnya sama. Dan ternyata setelah di ranking ini hasilnya. Dan R1 itu 1437,5 setelah dijumlahkan dan R2 715. Manakah yang lebih kecil? Nah, yang lebih kecil tentunya adalah R2 ya, 715. Nah, lalu dihitung U1 dan U2. Ya, walaupun nggak terlihat ya. Walaupun R2-nya lebih kecil, itu belum tentu nanti perhitungan U-nya yang lebih kecil. Malah pengurangnya lebih kecil, jadi nilai U-nya jadi lebih besar tentunya.
Ya, tetapi itu bukan acuan. Yang menjadi acuan adalah yang harus kita hitung adalah U1 dan U2. Dan U1 setelah disubstitusi ke rumus dengan R1 yaitu tadi R1-nya yaitu 1437,5 dan didapat 146,5. Dan U2 setelah dihitung menghasilkan 902 dengan mensubstitusi R2 yaitu 715. Ternyata nilai U1 lebih kecil dari U2 ya. Nah, ini U1, ini U2, berarti kan lebih kecil U1. Dengan demikian, nilai U sama dengan 146,5. Jadi U hitungnya diambil yang terkecil di antara keduanya. Masih sama seperti contoh soal sebelumnya. Karena pada data di atas terdapat nilai dengan ranking yang sama, nah ini yang membedakan perhitungan berikutnya karena memang datanya ini besar lebih dari 20 ya. Baik salah satunya atau kedua-duanya. Lebih besar dari 20. Karena pada data di atas terdapat nilai dengan ranking yang sama, terdapat data yang berulang. Nah, jadi ada terdapat nilai dengan ranking yang sama atau terdapat data yang berulang. Ya, jadi ada pengulangan data, maka dilakukan perhitungan T sebagai berikut. Nah, pasti ada yang sama ya, bisa dilihat tuh. Ada yang sama pasti. Ada ranking yang sama atau ada data yang sama intinya. Nah, maka dilakukan perhitungan T sebagai berikut. Untuk 72,5 yang skornya 72,5 ada 2. Kita lihat. 72,5. Ya, ini 72,5, ini 72,5. Ada 2. Nah, berarti ada 2 skor yang 72,5, ada 6 yang skornya 77,5, ada 5 skor yang 80 dan seterusnya. Jadi kita menghitung dengan rumus sigma T sama dengan kan tadi ya T pangkat 3 dikurang T dibagi 12. Nah, T-nya 2. 2 pangkat 3 kurang 2 per 12. Lalu ini 6 pangkat 3 kurang 6 per 12. Itu 6 ini. Lalu 5 dari sini. 5 pangkat 3 kurang 5 per 12. Lalu 4. 4 pangkat 3 kurang 4 per 12. 8. 8 pangkat 3 kurang 8 per 12. Dan begitu seterusnya sampai yang terakhir 5. 5 pangkat 3 kurang 5 per 12. Setelah dihitung itu menghasilkan 352,5. Nah, jadi menentukan rata-ratanya itu pertama kita tentukan dulu rata-rata ini untuk perhitungan berikutnya setelah rata-rata. Setelah rata-rata ya. Jadi mu U rata-ratanya setengah dari N1 kali N2 yaitu setengah kali datanya kan yang eksperimen ada 32, betul ya. Yang kontrol ada 33. Jadi setengah kali 32 kali 33 sama dengan 528. Nah, lalu menentukan simpangan baku gabungan dengan cara mencarinya seperti ini. Simpangan baku atau sigma U sama dengan rumusnya seperti ini dan sigma T-nya kita sudah tahu. Kalau N1 kali N2, 32 kali 33. N ini adalah jumlah data gabungan, yaitu 32 ditambah 33, yaitu 65 ya, N besar. Nah, disubstitusi ke rumus dikurang sigma T dan sigma T kita tahu 352,5. Diperolehlah 75,62. Nah, lalu menentukan transformasi dengan rumus Z hitung. Sama dengan U kurang mu U per sigma U. Ini sigma harusnya, sigma U. Nah, sigma U harusnya ini simbolnya. Nah, jadi U-nya tadi 146,5, U yang terkecil yang dibawa. Nah, ini. 5 kurang mu U rata-rata. Nah, ini 528 dibagi sigma U yaitu 75,62. Nah, ini mohon maaf salah, harusnya sigma U. Sama dengan
min 5,05. Dengan menggunakan uji dua pihak dan alfa sama dengan 5%, diperoleh nilai Z tabel, yaitu Z 0,5 kali 1 kurang alfa, ya. Itu akan menghasilkan kan alfanya 0,05. Nah, ini 0,5 kali 1 kurang 0,05 itu 0,475. Jadi Z 0,475. Berapa? Kita lihat ke tabel Z. 0,475. 0,47 di mana ya? 0,47. Nah, ini. 0,475 berarti 1,9. Nah, ini 0,475, 1,9. Kita ke atas. 6. Jadi 1,96. Nah, ini 1,96. Karena nilai Z hitung. Nah, ini Z hitung. Nah, ini berada di luar daerah penerimaan H0, yaitu negatif 1,96. Z hitungnya di antara negatif 1,96 sampai 1,96. Dan negatif 5,05 ada di luar interval ini, ya kan? Karena ini di antara negatif 1,96 sampai 1,96. Sedangkan Z hitung negatif 5,05, berarti ada di luar. Maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya terdapat perbedaan hasil tes yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. Karena terdapat perbedaan hasil tes, maka ada yang lebih baik. Nah, untuk mengetahui yang lebih baik dilihat dari nilai rata-rata yang lebih besar. Silahkan cari rata-rata yang lebih besar di antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, berarti itu yang lebih baik. Ya. Nah, itu silahkan cari sendiri ya nilai rata-ratanya. Nah, jadi kesimpulannya yang mana yang lebih baik berarti yang memiliki rata-rata lebih besar. Karena setelah diuji itu terdapat perbedaan. Jadi uji di sini hanya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Kalau terdapat perbedaan berarti yang lebih baik yang memiliki rata-rata lebih besar. Kalau tidak terdapat perbedaan berarti tidak ada yang lebih baik. Ya, mengingat durasi yang sudah cukup panjang, untuk sementara video kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.